Mereka yang coba melarikan diri akan dikejar oleh 2 ekor anjing. Setelah mengumpulkan banyak kanak-kanak untuk dijadikan penculikan itu yang lebih hebat, Bin membawa mereka berpasang-pasang dan memaksa mereka bergaduh dan bertumbuk hingga mereka kesakitan. Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, tahun 1797 sampai tahun 1854, menyebut tentang peristiwa ini dalam autobiografinya. Tuan Bin teramat gembira menyaksikan wajah dan hidung para peninju muda yang memar itu. Ia berjingkrak dan terbahak-bahak, dan menghadiahi orang-orang yang banyak mengalirkan darah daripada yang tidak. Lalu ia memanggil pasangan yang lain. Maka ia menghabiskan waktunya dengan menyaksikan aliran darah manusia. Tempat tersebut segera menjadi gelanggang tinju. Penduduk yang baik tidak berani mengizinkan anak mereka berjalan melewati jalan itu. Tidak lama ia pun bosan terhadap kanak-kanak, dan mulai membayar perkelahian orang dewasa. Sejumlah penduduk miskin memperolehi uang hasil bertinju demi Tuan Bin. Setelah beberapa lama merasa jemu, ia beralih kepada laga ayam. Banyak ayam mati setiap hari. Ketika ia menghentikannya, ia segera berpindah kepada laga itik. Ia melepaskannya di hadapan rumah dan menaruh 2-3 ekor anjing galak mengejar itik itu. Ia biasa bersukaria dengan pertunjukan ini, mengundang banyak penonton menyaksikannya. Ia akan mengangkat bedilnya dan menembak setiap itik yang lolos daripada serangan anjing. Semua itik itu dibunuh. Beberapa di antaranya dikoyak anjing, yang lain ditusuk peluru, sementara Tuan Bin melonjak-lonjak kesukaan. Beberapa hari kemudian ia membawa sejumlah monyet, lalu membiarkan monyet memanjat hingga mencapai puncak pohon angsana di hadapan rumahnya. Kemudian ia menembak semua monyet itu dan berjatuhanlah monyet tersebut, mati. Setiap hari pegawai kanan ini berkelakuan seperti itu, melakukan segala jenis pekerjaan jahat dan tidak menyenangkan, yang membahayakan kehidupan binatang dan mengakibatkan banyak orang kesakitan. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang telah dihamburkannya dengan cara yang sia-sia ini. Selama ia tinggal di rumah tersebut, tidak ada perempuan yang berani melewati kawasan sekelilingnya karena takut diganggunya. Kebiadaban orang yang sesat ini mencakup ragam yang luas. Daripada kanak-kanak dan monyet, hingga ayam dan merpati. Abdullah cukup bistari dan menyaring penilaiannya tentang watak orang Inggris ini, dan tidak menganggapnya sebagai watak seluruh orang Inggris, suatu sikap yang tidak muncul di antara kelompok penguasa kolonial pada zamannya. Saya heran, katanya, bahwa Tuan Farquhar yang menjadi Gubernur Melaka pada waktu itu tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap tingkah laku pegawai ini, yang bagi bangsa lain memandang rendah hal-hal yang telah saya sebut itu. Yang dapat menilainya sebagai perilaku khas semua orang Inggris, sesuai dengan pepatah Melayu, seekor kerbau yang membawa lumpur semuanya akan terpalit. Perbuatan dan kelakuan seperti itu akan dikenang lama oleh orang lain, dan cerita tersebut beredar luas hingga benar-benar tersemat di dalam pikiran penduduk. Ia juga mencatat tentang kelakuan para pelaut Inggris yang mabuk, yang memburu penduduk, hingga mereka yang tercebur ke dalam sungai dan tenggelam dirompak uangnya. Mereka merompak kedai di pasar. Sesiapa sahaja yang kebetulan bertemu orang Inggris, maka serentak akan mengambil langkah 1000 menjauhi. Kaum wanita tidak dapat berjalan-jalan jika ada kapal Inggris berlabuh di pelabuhan. Bahkan budak-budak, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang penduduk yang terpandang, tidak dibenarkan terlihat, takut kalau diserang. Semuanya yang telah saya sebut itu membuat penduduk cemas, dan marah terhadap kelakuan para pegawai yang telah saya huraikan, yang menyebabkan bertambah kegusaran mereka. Abdullah bersimpati dengan orang Inggris, khususnya Raffles. Ia sangat memuji pemerintahan Inggris. Inilah barangkali sebabnya mengapa para ilmuwan kolonial Inggris menyebarkan karyanya.
Pendirian saya ialah bahwa sifat-sifat seperti malas, kejam, zalim, ketiadaan undang-undang, perompakan, pembunuhan, dan perampokan terdapat dalam kelompok penguasa kolonial, begitu juga halnya di kalangan kelompok penguasa pribumi. Sebagaimana kita pun memiliki penguasa dan gubernur kolonial Eropa yang penuh tipu daya dan zalim seperti Gubernur Jenderal Belanda Valkenier dan para anggota Majelis Hindia Timur, termasuk penggantinya, Van Imhoff. Pada bulan Oktober tahun 1740, orang Cina di Betawi dibantai dan diporak-perandakan selama lebih daripada 10 hari, termasuk mereka yang dipenjara dan di rumah sakit. Ada ancaman memberontak daripada kalangan kaum Cina bersenjata di luar kota. Mereka yang berada di dalam pagar kota dibunuh secara besar-besaran. Peristiwa ini merupakan histeria masyarakat yang hebat. Darah menetes di sepanjang jalan, baik wanita maupun kanak-kanak tidak dikecualikan, bahkan orang Cina yang tidak dapat bergerak, di dalam penjara dan rumah sakit, disembelih begitu saja. Meskipun ada alasan bagi Belanda untuk khawatir, pembunuhan tersebut tidak mempunyai alasan. Orang Cina di luar kota Betawi sama takutnya terhadap orang Belanda. Mereka mengeluh tentang penindasan. Sebaliknya orang Belanda mengeluh bahwa mereka, orang Cina, adalah unsur buruk yang cenderung merosakkan kota mereka. Hal ini tidak dimaksudkan untuk memberi gambaran yang terperinci dan disesuaikan dengan kejadian tersebut, tetapi semata-mata untuk menunjukkan beberapa contoh kebiadaban yang dilakukan oleh orang Eropa, dengan bantuan tali barut pribumi mereka selama masa kolonial. Banyak sekali contoh tentang kebengisan yang dilakukan oleh orang Eropa dalam masa kolonial. Namun demikian, ini tidak berarti kita boleh menyamaratakannya. Masyarakat Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris secara keseluruhan tidak kejam dan licik. Hanya karena ada beberapa orang kejam, maka seluruh bangsa dianggap kejam. Jika beberapa orang malas, maka seluruh bangsa dituduh malas. Dari sudut sejarah, tirani, penindasan dan eksploitasi, tidak pernah dianggap ciri seluruh masyarakat yang bermusuhan antara satu sama lain. Hal ini selalu merupakan perbuatan sekelompok kecil masyarakat tertentu yang berkuasa, yang memaksa kemauannya terhadap diri sendiri, atau masyarakat lain, atau kedua-duanya, seperti dalam masa kolonial. Oleh karena itu kelompok penguasa Belanda terlibat dalam pengaturan VOC pada awal abad ke-17, yang tidak saja menghisap masyarakat Jawa tetapi juga bangsanya sendiri. Seorang Belanda awam yang mendaftarkan diri sebagai prajurit pada perusahaan tersebut, harus membeli pakaian seragamnya sendiri, membayar biaya rumah sakit, dan juga harus menyuap kaptennya. Pada saat-saat mengadakan upacara, perusahaan meminjamkannya pakaian seragam yang indah, tetapi pada hari-hari lain banyak prajurit yang harus berkeliling tanpa sepatu. Pada sekitar awal abad ke-19, para prajurit Eropa umumnya memakai sepatu. Sejak tahun 1695, bekalan keperluan prajurit termasuk sepatu yang harus dibeli daripada kedai syarikat itu. Sepatu-sepatu tersebut dipakai baik untuk ke gereja maupun ke upacara lain, karena kos dipotong daripada upah prajurit yang kecil itu. Seperti halnya para kuli Cina dan India, pada awalnya banyak prajurit ini yang diambil bekerja dengan tipu muslihat. Kisah yang gemerlapan tentang mutiara dan berlian, yang berlimpah ruah di Kepulauan Hindia, dikaitkan dengan muslihat tersebut. Sedangkan pada hakikatnya banyak yang mati dalam pelayaran di laut, justru karena diserang penyakit dan tempat tinggal yang buruk. Suatu kehidupan yang santai dan hanya menggunakan tenaga fisikal sekadarnya, berlangsung di kalangan kelompok penguasa, baik di kalangan penguasa pribumi maupun kolonial. Tuduhan malas bagi penduduk pribumi oleh orang Belanda, Spanyol dan Inggris, seperti yang telah diperlihatkan itu tidak mempunyai alasan yang nyata.
Para penguasa pribumi tidak pernah mencap malas masyarakat mereka, sekalipun beberapa di antaranya hanya konkuistadores kolonial. Alasannya adalah bahwa mereka sadar akan sistem nilai-nilai pribumi, yang sangat menghargai ketekunan dan kerja. Catatan sejarah yang menekankan nilai kerja dan ketekunan jarang ditemui, karena kebanyakan nilai ini disebarkan secara lisan, dan karena kemalasan belum pernah dirasai sebagai suatu masalah dalam masyarakat pribumi sebelum kolonial. Namun demikian, terdapat beberapa catatan yang ditemui pada akhir-akhir ini. Satu di antaranya ialah Undang-Undang Sungai Ujong. Undang-undang ini merupakan intisari hukum adat Sungai Ujong Negeri Sembilan, yang penduduknya berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera. Daripada 113 pasal undang-undang tersebut, 7 pasal menekankan nilai kerja dan ketekunan. Pasal 99 menggolongkan akar kejahatan ke dalam, adu ayam dan perjudian, minum-minuman, menghisap candu, kemalasan, dan menghindari pekerjaan. Landasan falsafah daripada intisari ini merupakan perpaduan antara Islam dan adat, hukum adat, sebelum abad ke-16, jika tidak lebih awal lagi. Naskah yang ditulis itu mungkin bermula dari abad ke-18. Apa yang di luar dugaan adalah bahwa naskah tersebut dirumuskan dalam tempoh sebelum kedatangan kolonial. Undang-undang itu mengungkapkan falsafah pribumi tentang nilai-nilai dan kehidupan sosial masyarakat sebelum kolonial. Syarat utama untuk membuka pengolahan tanah adalah usaha dan penjagaan yang sungguh-sungguh, kekuatan, penanaman yang bersemangat, penjagaan yang giat, benar-benar berhemat, berhati-hati dalam pembelian, tahu apa yang harus dibeli, cerdas, faham harga dan nilai, serta dermawan terhadap kawan-kawan. Syarat utama bagi pedagang yang berjaya juga serupa, memahami cara menentukan harga, dan menilai kembali secara benar, cerdas, ekonomis, tahu cara berpakaian, cekap menjalankan usaha yang besar, berkemampuan menunggu saat yang menguntungkan, dapat mengingat perundingan, mengurus keuntungan dan kerugian, menjual ketika harga tinggi dan membeli ketika harga murah. Ketekunan lebih lanjut ditekankan dalam memperolehi pengetahuan, dalam mengamalkan kerajinan, serta dalam mengembangkan ternak dan unggas. Syarat menjadi pemimpin dalam penggarapan tanah ialah fasih berbicara, mengatakan hal-hal yang menyenangkan kepada segenap kawannya, sedia berkorban, menunjukkan ketekunan yang lebih hebat, berpikiran luas, dan kewaspadaan yang besar. Pada dasarnya, nilai-nilai yang ditegakkan oleh undang-undang tersebut adalah hal yang biasa bagi dunia Melayu. Masyarakat Melayu sangat mencela kemalasan. Dalam masyarakat Melayu adalah suatu aib bila dikatakan pemalas. Penghukuman atas kemalasan dapat ditemui lebih lanjut dalam Hikayat Abdullah karya Abdullah, yang sebahagian merupakan autobiografi dan sebahagian lagi kisah berbagai-bagai peristiwa pada waktu itu. Ia mulai menulisnya pada tahun 1840. Ia mencatat hukuman berat yang diberi karena kemalasan di sekolah Islam miliknya. Kira-kira 2 tahun sebelum 1838, ia berkesempatan merenung lebih jauh tentang kemalasan sebahagian masyarakat Melayu di Pahang, Trengganu dan Kelantan, dalam catatan perjalanannya ke Kelantan. Ia mengutuk beberapa orang lelaki Melayu yang berkeliaran di jalan-jalan mempamerkan senjatanya, sementara kaum wanitanya mencari nafkah. Perbuatan ini menurutnya bukanlah kejantanan. Orang yang dapat menundukkan kegemaran malasnya adalah seorang yang berani. Pandangan Abdullah tentang puncak kemalasan di kalangan sebahagian penduduk laki-laki di Pahang dan Kelantan menyerupai apa yang dituturkan oleh Rizal setengah abad kemudian. Ia mohon penjelasan lingkungan, yaitu sistem sosial dan penyalahgunaannya oleh elit yang berkuasa. Satu-satunya perbezaan adalah bahwa Rizal mengaitkannya dengan orang-orang Spanyol, sedangkan Abdullah menghubungkannya dengan para penguasa Melayu dan hamba raja.
Ia mencatat bahwa kaum lelaki Trengganu juga membuang-buang waktu mereka. Di Pahang, Kelantan dan Trengganu, kaum lelaki hidup ketakutan terhadap para penguasa mereka. Ketiadaan undang-undang dari majelis pemerintah membuahkan kemalasan, dan menghilangkan dorongan untuk bekerja serta mengumpulkan kekayaan. Celaannya terhadap penghancuran dan kemiskinan Pahang, dimaksudkan juga berlaku di Trengganu dan Kelantan. Mengapa negeri yang pernah terkenal itu terperosok ke kancah kemiskinan dan kehancuran? Ia tidak ditindas musuh atau ditakluki oleh negeri lain, juga bukan karena perompakan, atau karena ketandusan tanah. Tidak pula karena semata-mata kemalasan penduduk, dan belum pernah ada negara di mana-mana pun di dunia ini yang seluruh penduduknya malas. Jika seseorang berhasrat memaksa diri untuk mencari keberuntungan, tahu bahwa kenikmatannya atas keberuntungannya itu tidak akan terganggu, bahkan kemudian jika hanya sebahagian daripada penduduk bekerja untuk kehidupannya dengan kekuatan dan kesetiaan, negara mereka berjaya diperluaskan dan makmur. Tidak, menurut pendapat saya, sebab kemiskinan Pahang yang ditemui dalam kenyataannya adalah bahwa penduduknya hidup dalam ketakutan yang terus-menerus karena tekanan dan kekejaman para raja dan tokoh lain. Tentu saja mereka merasa tidak ada gunanya berusaha, jika sudah pasti setiap keuntungan yang diraih itu akan dirampas oleh orang yang penting itu. Karenanya mereka tetap miskin dan kehidupannya menyedihkan. Puncanya adalah tekanan dan kekejaman para raja dan tokoh penting itu. Penduduk merasa tidak berguna untuk bekerja keras dan memupuk keuntungan yang kemudian akan dirampas. Sebaliknya mereka lebih senang tinggal miskin dan menderita. Abdullah menghuraikan mekanisme aniaya secara terperinci. Jika seseorang memperolehi rumah yang bagus, ladang atau tanah beberapa petak saja, seorang raja pasti menghubunginya. Ia meminta pinjaman atau pemberian, dan jika orang tersebut menolak maka raja akan merampas kekayaan tersebut. Pinjaman tersebut tidak pernah dibayar kembali. Kalau orang itu melawan, ia dan seluruh keluarganya akan dibunuh atau didenda. Raja-raja muda diajar menyabung ayam, menghisap candu, berjudi, rakus dan bernafsu gila. Mereka tetap tidak berubah hingga ayah mereka meninggal, dan mereka seperti harimau lepas di kalangan penduduk. Perayaan pernikahan raja, majelis khatan anak lelakinya, atau penindikan cuping anak perempuannya merupakan kesempatan bagi pemadat, penjudi dan pengadu ayam berkumpul. Banyak penduduk yang dirosakkan, di antaranya menjadi pencuri dan yang lain ditangkap dalam suasana bertikam-tikaman. Ketika penduduk diperintah bekerja untuk raja, mereka tidak dibayar. Mereka bahkan harus membawa makanan dan peralatan sendiri. Abdullah sangat terkejut oleh keadaan yang disaksikannya di negeri Melayu buat pertama kali dalam hidupnya itu. Ia dibesarkan di Melaka dan Singapura di bawah kekuasaan Inggris. Ia berumur 42 tahun ketika pertama kali ia mengunjungi negeri-negeri Melayu. Undang-undang dan peraturan berkuat kuasa bahwa kekuasaan Inggris di Melaka dan Singapura lah yang menjadikan penduduknya berkemauan untuk bekerja dan mencari keuntungan. Ada keamanan hidup dan kekayaan. Pengamatan Abdullah terhadap kemalasan dibatasi pada laki-laki, bukan wanita di negeri yang dikunjunginya. Tidak seperti penulis Inggris sezamannya, ia tidak menyamaratakan hal tersebut. Ia sangat menyadari kenyataan bahwa gejala kemalasan yang dihuraikannya adalah sebahagian daripada penyakit sistem sosial. Hal tersebut tidak memberi ciri pada seluruh masyarakat Melayu. Ia menyadari sistem Islam Melayu tentang nilai-nilai yang mengutuk kemalasan dan ketidakadilan. Namun demikian sikap Abdullah berat sebelah, karena pandangannya merupakan pikiran yang terjebak dalam dunia kolonialisme. Sebelum meninggalkan Kelantan, Abdullah menjelaskan keburukan menghisap candu kepada Tengku Temena, Raja Sabak, dan perlunya menghentikan tabiat buruk itu.
Ia berkata kepada raja bahwa ada 7 kejahatan daripada menghisap candu, yaitu, dilarang oleh Islam, merosakkan badan, menghamburkan uang, mengakibatkan malas, membuang waktu, menghancurkan nama baik, dan dipandang rendah oleh penduduk yang menyandang nama baik. Kalau menghisap candu itu baik, mengapa dijauhi masyarakat Eropa yang terhormat dan kaya? Abdullah menutup mata terhadap kenyataan bahwa orang-orang Eropa yang baik dan bergengsi, seperti tuannya, Raffles, mengembangkan dan memanfaatkan perdagangan candu dalam jangkauan yang hingga sekarang tidak diketahui. Mereka tidak menghisapnya sendiri, tetapi memperdagangkannya dan menyebarluaskan penggunaannya. Mereka melarang beredarnya candu di negeri mereka sendiri. Tambahan pula minuman mereka itu alkohol. Di Melaka, menjelang penyerbuan Inggris ke Jawa, Raffles memberi 2 kotak candu kepada utusannya, Tengku Panglima Besar dan Pangeran. Abdullah mencatatnya sambil lalu, tanpa komentar. Apa maksud percakapan moralnya yang terdahulu dengan Tengku Temena? Apakah orang Inggris terhormat tidak menghisap candu, tetapi mendorong penggunaannya dan memetik keuntungan daripadanya? Tidak sama salahnya dengan yang disebutkan tentang 7 kejahatan itu. Setelah tahun 1843, ketika Abdullah menyelesaikan Hikayat Abdullah Jilid yang pertama, ia menggambarkan lebih jauh tentang berbagai-bagai keadaan masyarakat Melayu. Ia tidak optimis. Gambarannya menyinggung masalah kemalasan. Saya secara khusus tidak menyukai kehidupan yang ditunjukkan oleh masyarakat Melayu dan berbagai-bagai keadaan mereka yang telah difahami. Saya telah mengamati kelakuan, tindak tanduk dan kebiasaan mereka sejak zaman muda saya hingga saat ini, dan telah menemui bahwa sementara waktu berjalan terus mereka begitu jauh untuk menjadi lebih pandai dan justru mereka semakin bodoh. Saya mempertimbangkan hal tersebut dengan pikiran yang teliti, dan sampai pada kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keadaan ini, dan yang paling utama ialah kebengisan dan kekejaman para penguasa Melayu yang menindas, khususnya terhadap rakyat mereka sendiri. Sikap tersebut baru dicapai ketika hati mereka telah menyerupai tanah yang tidak subur lagi, dan karena itu tidak ada yang dapat tumbuh di atasnya. Kerajinan, kepandaian dan pengetahuan tidak dapat tumbuh subur di kalangan mereka dan mereka benar-benar seperti pohon di hutan yang tumbang apabila saja angin bertiup. Saya melihat bahwa mereka selalu diperintah oleh orang-orang bangsa lain, seperti ikan kecil yang satu-satunya nilai yang dimilikinya menjadi makanan ikan besar. Penguasa Melayu memandang rendah terhadap rakyatnya. Ketika seseorang bertemu penguasanya, maka ia diwajibkan bersimpuh di bawah gelimang lumpur dan kotoran. Penguasa merampas anak-anak perempuan dan harta milik rakyat, tanpa rasa takut pada Tuhan dan rasa kasihan terhadap kaum miskin. Undang-undang dan hukuman daripadanya bergantung pada selera pribadinya. Ia mengampuni tingkah laku jahat sanak saudara dan handai taulannya, atau tanggungannya, yang menyerang penduduk biasa. Ia menahan ratusan hamba yang berhutang yang menyebabkan kebangkrutan rakyat, merampas kekayaan mereka dan kadangkala membunuh mereka. Penguasa tidak melakukan upaya untuk melindungi rakyatnya. Catatan terbesar penguasa Melayu dan masyarakat adalah pengabdian pendidikan. Penguasa membesarkan anaknya dengan sifat-sifat buruk, yang dicontoh daripada mereka. Kebodohan, kemalasan, dan keengganan untuk mengubah masyarakat yang lumpuh, serta buta huruf dan pelajaran bahasa telah diabaikan. Pemadaman kemahuan untuk belajar, bekerja keras, dan mengumpulkan kekayaan, oleh Abdullah dikaitkan dengan kekuatan penguasa yang menonjol. Ia menyimpulkan pandangannya sebagai berikut, begitulah adanya, di bawah kekuasaan Melayu rakyat awam tidak dapat menengadahkan kepala mereka dan bersenang-senang, serta tidak berani menunjukkan keaslian apapun karena hal ini dilarang oleh penguasa.
Mereka juga takut untuk membina sendiri rumah batu yang dihias indah. Mereka takut memakai baju yang indah, sepatu dan payung kerana ini semua merupakan kepantangan. Bahkan mereka takut menyimpan pakaian yang elok di rumah mereka, kerana konon benda seperti itu hanya kekayaan bagi keluarga raja. Orang-orang kaya khususnya yang hidup dalam ketakutan terus-menerus, akan bernasib baik jika hanya rugi kekayaannya. Sesungguhnya lah, kehidupan mereka dalam bahaya. Banyak cara ditempuh untuk mendenda dan menghambur kekayaan orang tersebut. Jika orang enggan meminjamkan kekayaan mereka yang paling disayangi, maka hal ini dianggap sebagai kejahatan besar. Dan sekali ia melepaskannya, maka ia akan kehilangan buat selama-lamanya. Ia tidak pernah melihatnya lagi. Seorang perawan yang rupawan dapat menjadi racun yang berbisa di rumahnya, kerana penguasa akan mengambilnya sebagai salah seorang istrinya dengan izin atau tanpa izin walinya. Amalan ini melebihi yang lain, yang menimbulkan rasa benci umat Islam. Saya mendengar tentang seorang yang berani menentang untuk dipisahkan daripada anak perempuannya. Penguasa memerintahkan dia dibunuh dengan beberapa dalih, lalu membawa pergi anak perempuan tersebut. Seluruh tindakan tersebut diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan mengundang celaan umat manusia di seluruh dunia. Abdullah merasa bebas untuk mempermasalahkan kekuatan penguasa Melayu pada zamannya, kerana ia tidak hidup di bawah mereka. Ia cukup cerdas memahami pengaruh mereka dan berharap akan ada perubahan dalam masyarakat Melayu. Abdullah merupakan orang Melayu pertama yang dikenal memperbincangkan modernisasi dan kemajuan masyarakatnya yang didasarkan atas nilai-nilai Melayu asli dan Islam. Ketidakadilan penguasa Melayu dan berbagai-bagai kemerosotan yang diciptakannya merupakan suatu penyimpangan daripada kebenaran. Tema tentang kerja, pendidikan dan kemajuan sesudah itu dihidupkan lagi oleh para pembaharu Islam di sekitar zaman peralihan abad ke-20, oleh tokoh seperti Syekh Al-Hadi, Syekh Muhammad Tahir bin Muhammad Taha. Sebelum Perang Dunia Kedua, Zainal Abidin bin Ahmad menerbitkan beberapa karangan dalam akhbar tentang isu kemajuan Melayu. Tema kemalasan tidak menjadi pokok masalah yang dibincangkan dengan panjang lebar seperti di Filipina. Namun pada tahun 1992, Majelis Agama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan menerbitkan brosur menarik, edisi kedua yang berjudul Semangat Kehidupan, disusun oleh Haji Wan Muhammad bin Haji Wan Daud Patani. Majelis tersebut menyetujui isinya pada bulan Januari tahun 1918. Brosur ini ditujukan ke sekolah-sekolah agama di bawah pengurusan majelis. Setiausaha majelis, melalui pengantarnya dalam brosur tersebut menekankan perlunya menyelidiki perintah suci yang disampaikan di situ yang perlunya kita akan dinaikkan ke derajat bangsa-bangsa yang telah mencapai kedewasaan bangsa untuk hidup di segala zaman. Terdapat banyak sekali tekanan pada tugas, kerja keras, dan pemanfaatan waktu dan tenaga yang pada tempatnya. Kelambanan dikutuk. Orang yang tidak mengerjakan apa-apa dianggap tiang batu. Kewajiban manusia untuk bekerja adalah kerana kerja merupakan cara terbaik untuk membersihkan diri daripada kebiasaan yang lemah dan jahat. Bukankah kerja merupakan faktor yang mendorong manusia ke arah percobaan dan usaha yang menuju kepada keadaan yang sebenarnya? Malas, membuang-buang waktu dan tidak menepati waktu dikutuk. Kesabaran dan kecermatan ditekankan dalam pelaksanaan tugas, dan pencapaian ilmu pengetahuan, begitu pula kecermatan penelitian dan penyelidikan. Permainan dan latihan dianjurkan sebagai alternatif kerja. Jika orang tidak bekerja, ia disarankan bergiat dalam permainan atau latihan, untuk menjamin kesehatan yang baik. Seluruh isi risalah setebal 46 halaman itu merupakan falsafah yang lengkap tentang kerja, yang ditulis menggunakan bahasa yang sederhana. Inilah usaha untuk menetapkan nilai kerja dan menolak kemalasan.
Ini merupakan sebahagian reaksi terhadap sikap kelompok yang berkuasa terhadap kerja. Bukanlah kejadian yang kebetulan, jika risalah tersebut ditulis di Kelantan sebagai pegangan generasi yang akan datang, yang menghasilkan pikiran tentang keadaan di Kelantan yang digambarkan oleh Abdullah. Isi dan semangat falsafah dalam risalah tersebut asli. Ini merupakan penonjolan sikap Islam Melayu terhadap kerja. Al-Quran, Nabi Muhammad dan para khalifahnya yang setia, semuanya menekankan nilai tentang kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh. Tidak ada yang memikul beban orang lain. Manusia hanya dapat memiliki apa yang diperjuangkannya. Tema tentang kerja keras, pengorbanan, dan keseriusan tujuan diulang dalam karya zaman sekarang oleh pemimpin Muslim yang terkenal, ilmuwan dan pembaharu. Shakib Arsalan, ketika menganalisis sebab-sebab kemunduran kaum Muslim, sebagai jawaban kepada persoalan yang disampaikan kepadanya oleh Imam Kerajaan Sambas di Kalimantan, Indonesia, seorang Melayu bernama Syekh Basyuni Imran. Barangkali cukup diperlihatkan bahwa ketekunan dan kerja keras menyinggung sistem nilai-nilai orang Melayu. Sama halnya dengan sistem nilai-nilai orang Jawa dan Filipina. Bahkan nilai-nilai ini tidak benar-benar diungkapkan dalam dokumen tertulis oleh seluruh masyarakat di daerah tersebut, baik bahasa, mitos, cerita rakyat maupun keasyikan mereka sehari-hari secara eksplisit atau implisit yang menegakkan nilai kerja keras. Sengaja pula di sini saya tidak memasukkan pendapat Islam tentang kemalasan, yang secara langsung tidak bertalian dengan wilayah tersebut. Para pembaru Muslim seperti Al-Afghani, pada akhir abad ke-19 telah mengutarakan berbagai-bagai hubungan yang kuat tentang konsep Islam terhadap kemajuan, termasuk kutukan terhadap kemalasan. Sikap masyarakat Melayu terhadap kemalasan jelas. Sekarang kita akan memalingkan perhatian kita kepada golongan elit Melayu kini di Malaysia, yang telah tunduk pada ideologi kolonial dalam mempersoalkan ketekunan masyarakat mereka. Dua buah karya mutakhir akan diperbincangkan. Yang satu adalah terbitan Parti Melayu yang sangat berkuasa, The United Malay National Organization, UMNO. Satunya lagi adalah karya seorang doktor Melayu, Mahathir bin Mohamad, yang ditulis sekaligus pada saat ia berada di luar parti, dan kini ia telah bergabung semula. Kedua-duanya merupakan keluaran ideologi kolonial. Kedua-duanya merupakan reaksi terhadap tesis kolonial yang nyata-nyata mempersiapkan tanggapan dan sikap yang diutarakan dalam penerbitan tersebut. Citra tentang orang Melayu yang suka mengambil mudah masalah, tidak ulet, malas, tampak menyolok dalam karya mereka. Tidak seperti laporan Rizal tentang kemalasan masyarakat Filipina, dua karya Melayu mutakhir tersebut tidak tajam, tidak analitis, dan tidak ilmiah. Kedua-duanya menyerupai nenek moyang mereka, ideologi kapitalisme kolonial. Bab 10, Revolusi Mental dan Kemalasan Orang Melayu. Pada tahun 1971, Parti Melayu yang sangat berkuasa di Malaysia, The United National Organization, UMNO, menerbitkan buku dalam bahasa Melayu berjudul Revolusi Mental. Buku ini merupakan karya 14 penulis, 3 bergelar doktor, 7 bergelar sarjana, seorang berdiploma dan 3 yang lain tanpa gelaran. Pimpinan penyusun adalah Senu bin Abdul Rahman, Setiausaha Agung Parti, bekas Menteri Penerangan, dan bekas Duta Besar Malaysia ke Indonesia. Tidak usah dikatakan, ia mengambil judul buku tersebut daripada istilah yang dicipta oleh Soekarno. Terlepas daripada gagasan yang umum dikenal sahih dan sederhana, konsep revolusi mental tetap tidak jelas. Revolusi mental didefinisikan sebagai suatu perubahan sikap, nilai dan falsafah sosial masyarakat tertentu. Tujuan revolusi mental adalah untuk merubah cara berpikir,
pandangan dan sikap anggota masyarakat bagi menyesuaikan diri dengan kehendak massa untuk mendorong mereka lebih giat lagi untuk merebut kemajuan dalam segala bidang hidup. Apa yang menarik perhatian kita di sini ialah pandangan para penulis tersebut tentang masyarakat yang harus diubah melalui revolusi mental. Kita akan menghindari pembicaraan tentang ketidaktelitian yang terdapat dalam buku tersebut, kurangnya kedalaman intelektual, kesimpulannya yang menggelikan dalam beberapa contoh, pandangannya sederhana tentang proses pembangunan, pernyataan yang bertentangan, dan sikap mengabaikan berbagai-bagai karya dan pendapat terdahulu tentang masalah yang sama oleh masyarakat Melayu sendiri di sekitar 1 abad. Masyarakat Melayu di Malaysia menurut buku tersebut, secara umum dicirikan oleh beberapa sifat yang berikut. Masyarakat Melayu tidak jujur terhadap diri sendiri dan mereka tidak melihat kesalahannya sendiri. Oleh karena itu puncak keterbelakangan mereka yang nyata tentulah kolonialisme, eksploitasi oleh masyarakat lain, sistem kapitalis, agama, dan sejumlah faktor lain. Masyarakat Melayu secara keseluruhan kurang keberanian untuk berjuang demi kebenaran. Penindasan yang tidak tertahankan, yang sering berlangsung dalam sejarah Melayu dijadikan bukti. Pada keseluruhannya masyarakat Melayu tahu bagaimana mengambil tanggung jawab, tetapi banyak orang Melayu yang tidak memiliki sifat ini. Masyarakat Melayu bersedia berkorban di bawah kepemimpinan yang baik. Mereka patuh pada undang-undang, selagi agama mereka tidak diganggu dan mereka tidak dihina, mereka bertolak ansur terhadap masyarakat lain. Masyarakat Melayu menekankan keselamatan umum tetapi mereka fatalis, dan ini merupakan faktor utama kemunduran mereka. Ini adalah suatu sikap yang menjadikan orang Melayu kurang mahu berusaha, dan kalau berusaha pun lekas mengaku kalah bila berhadapan dengan rintangan walau sedikit pun. Sikap ini bertentangan dengan ajaran Islam. Quran mengatakan Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Pada umumnya masyarakat Melayu tidak berpikir secara rasional. Mereka lebih sering mengikut perasaan. Pada masa lalu, masyarakat Melayu tidak menunjukkan disiplin atau ketepatan waktu. Tentu saja tidak ada perkataan tersebut dalam kosakata masyarakat Melayu, menunjukkan tidak adanya konsep tersebut, dan karena itu juga timbul gejala tersebut. Ungkapan janji Melayu, biasa digunakan untuk menggambarkan ketidaktepatan masyarakat Melayu. Rajin ada dalam kosakata. Masyarakat Melayu tidak menunjukkan semangat kekerasan hati sewaktu berada di tengah-tengah kegentingan. Ungkapan Melayu hangat-hangat tahi ayam, diajukan sebagai bukti kehangatan tahi ayam tidak lama. Masyarakat Melayu ingin kaya tetapi upaya mereka untuk mencapainya tidak memadai. Mereka tidak hemat dan senang menghamburkan uang secara tidak perlu dengan berpesta, menyambut perayaan, dan membeli perabot rumah yang jauh melebihi kemampuannya. Banyak orang Melayu tidak memikirkan masa depan mereka. Mereka tidak menabung untuk masa depan. Hingga sekarang masyarakat Melayu kurang menunjukkan minat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan dengan ilmu sastra sebagai suatu pekerjaan akademik. Mereka seharusnya memodernisasikan pekerjaan tradisi. Sebilangan orang Melayu menganggap orang kulit putih unggul. Naluri serakah Melayu menganggap orang kulit putih unggul. Naluri serakah yang tidak biasa dikenal dalam masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu juga kekurangan keaslian dalam pemikiran, khayalan dan semangat untuk membuat penyelidikan. Mereka kurang realistik, dan kurang berusaha. Mereka tidak menganggap kehidupan dunia ini cukup penting. Mereka tidak menghargai waktu, dan tidak serius. Mereka tidak mempunyai keberanian mengambil risiko, dan inilah kemiskinan jiwa mereka, bukan karena uang yang menyebabkan mereka terkebelakang. Sebagai bangsa mereka tidak jujur dan bersikap berdolak-dalik. Mereka menyembunyikan perasaan agar tidak menyakiti orang lain.
Seperti yang diusulkan oleh para penulis tersebut, semua ini selanjutnya menjadi ciri-ciri yang membentuk watak Melayu tradisi. Implikasi daripada pikiran ke-14 penulis tersebut ialah modernisasi dan progresif. Watak Melayu yang sangat negatif merupakan sasaran transformasi. Sistem ekonominya kapitalisme liberal dan berfalsafah individualisme. Penekanan diberi kepada kemampuan masyarakat Melayu secara khusus untuk meraih kekayaan, status sosial, dan kemajuan profesional, menandingi masyarakat Jepun, Amerika, Jerman, Yahudi dan Cina. Kejayaan penduduk ini dalam dunia pertanian, perdagangan dan industri, membuktikan bahwa metode bagi diri sendiri dalam menangani berbagai-bagai persoalan ekonomi adalah lebih unggul daripada metode bersama, dan kedudukan ekonomi kita yang paling rendah di negeri kita menunjukkan hal tersebut. Masyarakat Cina yang disebut itu bukanlah berasal dari tanah besar China. Orang Jerman tidak pelak lagi dari Jerman Barat. Ketua negara, para pengurus perusahaan, ahli falsafah, kapitalis dari dunia kapitalis Barat disanjung dalam banyak halaman buku itu. Begitu pula beberapa ilmuwan sosial Barat yang menegakkan sistem kapitalis. Pandangan mereka banyak dikutip. Perwujudan akal budi dan kebijaksanaan ditampilkan daripada beberapa jutawan Cina, Malaysia, Ford, Rockefeller, Rothschild, dan Krupp. Pahlawan modern ialah pengurus perusahaan yang berpendapatan melebihi $2.000, berpakaian rapi, dengan tali leher, menjinjing beg James Bond, menaiki kereta Jaguar, dan bekerja di bilik berhawa dingin. Pahlawan yang paling hebat tentu saja John Paul Getty, jutawan Amerika. Buku itu yang merupakan penggabungan yang kacau bilau daripada pengetahuan biasa tanpa kedalaman, dan benar-benar kesimpulan yang menggelikan, boleh jadi merupakan buku yang paling mudah, sederhana, dan setidak-tidaknya mengandungi falsafah kapitalisme yang didefinisikan dengan baik, sambil menegaskan gambaran falsafah modern dan asli daripada masyarakat Melayu. Pengaruh kapitalisme kolonial kuat. Sebaliknya buku tersebut menghindari isu kemalasan masyarakat Melayu. Sikapnya terhadap masalah ini berbelah bagi, tetapi pasti cenderung kepada pandangan bahwa masyarakat Melayu malas. Tidak seperti Rizal, ia menyebut tuduhan Inggris bahwa masyarakat Melayu itu malas tanpa menyetujuinya atau menyangkalnya. Tulisan itu memberi kesan sikap orang Melayu menjalani nasib lebih kuat daripada sikap mereka terhadap usaha dan ketekunan. Penulis menyiratkan masyarakat Melayu kurang usaha dan inisiatif, menyebut para petani dan nelayan Melayu didakwa malas dan kurang inisiatif tanpa menyangkal atau menerimanya, dan menyimpulkan bahwa kemunduran masyarakat Melayu bukan disebabkan eksploitasi pihak lain, tetapi karena tidak ada usaha mereka sendiri. Dalam pendidikan, masyarakat Melayu tidak dianggap malas tetapi kurang berusaha. Setia Usaha Agung AMNO, Datuk Senu bin Abdul Rahman, dalam pengantarnya pada buku tersebut mencatat citra negatif tentang masyarakat Melayu yang dilukis oleh para pengkaji asing, sejak abad ke-16, masih berlaku di kalangan masyarakat bukan Melayu saat ini. Citra ini melukiskan masyarakat Melayu yang malas, tidak berkeinginan untuk bekerja seperti bangsa lain, puas dengan keadaan yang ada, dan bersikap acuh tak acuh terhadap kerja. Citra ini lalu menyebabkan kerajaan tidak berpuas hati, lalu mengambil langkah khusus bagi memajukan masyarakat Melayu. Bagaimana reaksi Datuk Senu? Inilah yang dikatakannya, sebaliknya pendapat-pendapat ini tidaklah mustahak dipersoalkan, tetapi masanya sudah tiba bagi orang Melayu mengkaji semula latar belakang dan sifat mereka pada masa lampau itu. Lebih lanjut ia berkata bahwa jika ciri-ciri negatif ini benar, maka hal itu harus ditinggalkan dan disingkirkan. Tidak guna kita menafikan atau menunjukkan kemarahan kita terhadap pendapat dan tuduhan demikian. Sebaliknya biarlah pendapat demikian mendorong kita mencari apakah sifat yang akan membolehkan kita bertanding dengan orang lain.
Tidak mengherankan buku tersebut tampil untuk memberi ciri-ciri masyarakat Melayu dalam pengertian negatif, yang belum ada duanya dalam sejarah kolonialisme. Meskipun banyak penulis kolonial Inggris menekankan kemalasan masyarakat Melayu, mereka tidak mengupas tentang begitu banyak sifat masyarakat Melayu yang lain, seperti huraian dalam revolusi mental. Tidak ada buku Inggris kolonial yang pernah mencatat begitu banyak sifat negatif yang berhubungan dengan masyarakat Melayu, atau menganggapnya sebagai pengaruh yang kuat dalam pembentukan watak Melayu. Di bahagian lain buku tersebut, terdapat acuan tentang kenyataan bahwa tidak semua ciri Melayu itu buruk. Tetapi penulis berkata, bagaimanapun, pandangan yang dibuat oleh penulis itu harus menjadi satu cabaran bagi kita untuk menambah kualiti yang baik bagi membolehkan kita bergerak ke hadapan supaya setimbal dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Ciri-ciri negatif yang disebut dalam buku tersebut mempengaruhi sebahagian besar masyarakat Melayu. Ada segolongan kecil, yang disebut dalam buku tersebut tidak memiliki ciri-ciri ini. Oleh karena itu revolusi mental merupakan penegasan ideologi kapitalisme kolonial, sejauh masyarakat Melayu terkait di dalamnya. Ia menggambarkan citra masyarakat Melayu yang bahkan lebih negatif jangkauannya daripada kapitalisme kolonial itu sendiri. Inilah citra negatif yang menguasai kehidupan orang Melayu. Tujuan penulisan revolusi mental adalah untuk mengubah citra itu. Banyak saranan untuk kemajuan dalam revolusi mental yang masuk akal. Kesemuanya adalah pengetahuan umum yang telah diketahui kaum intelektual dan tidak memerlukan pemerasan otak. Ironisnya ciri tentang sifat orang Melayu yang digambarkan oleh para penulis tersebut, seperti mudah puas, tidak cekap, kurang inisiatif, kurang imajinasi dan usaha, diperlihatkan dalam buku tersebut. Kita akan membincangkannya kemudian. Untuk mengupas ideologi revolusi mental, kita harus menunjukkan kekurangannya, kelemahan metodologi, dan afiliasi kelas para penulisnya. Revolusi mental merupakan ideologi politik par excellence daripada golongan penguasa yang konservatif dihadapkan dengan beberapa masalah politik yang tertentu. Tentang masalah kesadaran yang keliru dan ideologi, Mannheim mengetengahkan sebagai berikut, dalam pengembangan pandangan yang baru, satu kelompok menjalankan tugas perintisan, sementara kelompok-kelompok lain, bermaksud menguasai keuntungan lawan mereka dalam perjuangan yang kompetitif. Keharusan untuk memenuhi keperluan pandangan baru tersebut dikembangkan oleh kapitalisme kolonial. Kapitalisme kolonial lah yang menimbang nilai komuniti menurut tingkat manfaatnya bagi kepentingan kelompok. Dalam kapitalisme kolonial, komuniti Eropa adalah yang paling dihargai, kemudian penduduk imigran, dan paling akhir penduduk asli. Sekitar 70 tahun yang lalu, pentadbir kolonial Inggris yang terkenal, Clifford, menyatakan orang Melayu telah menjadi anggota komuniti yang tidak menguntungkan dan tidak memuaskan, karena kaum Melayu tidak menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk mengembangkan sumber negeri tersebut. Revolusi mental tunduk kepada gagasan ini. Sementara menyebutkan sumbangan para imigran Cina terhadap kemakmuran negeri yang meningkat, buku itu tidak menyebut sumbangan orang Melayu. Buku ini menganalisis masa lalu dengan menggunakan kategori pikiran kapitalis kolonial. Dalam ideologi kapitalis kolonial, hanya orang-orang yang secara langsung melabur dianggap pelaku pembangunan, atau orang yang secara langsung terlibat dalam ekonomi kapitalis kolonial. Sumbangan orang Melayu terhadap pembangunan dikecilkan pengertiannya. Orang Melayulah yang mengurus negeri. Kaum Melayulah yang menjadi anggota polis. Mereka pengeluar bahan makanan utama negeri tersebut, khususnya pada zaman kolonial. Bahkan dalam konsep kapitalis tentang pembangunan, apabila bahagian terbesar daripada keuntungan masuk ke kantong segelintir orang, hal seperti itu dianggap bahagian integral daripada proses tersebut.
Perkhidmatan orang Melayu dalam aspek undang-undang tata tertib merupakan hal yang penting. Namun ideologi kapitalisme kolonial hanya menegaskan keterlibatan langsung dalam perusahaan kapitalis. Arti undang-undang dan tata tertib bagi pembangunan ternyata di luar dugaan. Para pentadbir Inggris yang sukar diatur itu tidak dapat menyempurnakan tugas ini tanpa sokongan para pemimpin Melayu dan pentadbir negeri tersebut. Tidak terhitung banyaknya sumbangan orang Melayu terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dengan baik, begitu mudah diabaikan. Masyarakat Melayu telah memberi banyak sumbangan untuk mencipta keadaan yang memungkinkan perkembangan kapitalis. Oleh itu tidak perlulah revolusi mental menerima sistem kasta kapitalisme kolonial yang menyebabkan kaum Melayu diletakkan pada kedudukan yang paling rendah. Catatan yang sedikit bertentangan diungkap dalam dua bahagian buku tersebut. Orang Inggris dituduh melumpuhkan semangat masyarakat Melayu dengan berbagai-bagai cara. Satu di antaranya menyebutkan kaum Melayu itu malas, sementara mereka mengangkut para pendatang dari Cina dan India untuk mengeksploit berbagai-bagai sumber alam yang kaya di negeri tersebut bagi keuntungan kekuasaan kolonial dan kaum pendatang. Masyarakat Melayu menjadi miskin di negerinya sendiri. Orang-orang asing pula digalakkan beramai-ramai masuk ke tanah Melayu untuk menjadi pekerja di ladang getah dan lombong biji. Dengan masuknya beramai-ramai kaum pendatang seperti orang Cina dan India ke tanah Melayu, perniagaan kecil di bawah orang Barat telah dimonopoli oleh orang-orang ini, dan apabila orang Melayu hendak memasuki lapangan itu kemudiannya, mereka tidak diberi peluang langsung oleh kaum yang telah menguasai perniagaan itu. Karena sebab-sebab yang disebutkan di atas ini, peringkat kemajuan yang dicapai oleh orang Melayu tidak lagi seperti yang dahulunya. Catatan yang penuh pertentangan ini tidak mempengaruhi seluruh maksud revolusi mental. Semuanya itu mungkin ditulis oleh 2 daripada 14 penulis tersebut. Inilah suatu contoh yang jarang ditemui dalam buku, suatu keadaan sosiologi yang tidak ada hubungannya, didesak untuk menjelaskan keterbelakangan. Hal ini bertentangan dengan semangat mencela diri sendiri dan pemerosotan diri sendiri yang memberi ciri revolusi mental. Buku Revolusi Mental merupakan ideologi yang menyimpang daripada Parti Melayu yang berkuasa, yang turut memberi kesadaran yang keliru tentang kapitalisme kolonial. Kesadaran yang keliru tersebut merusak kenyataan. Parti Melayu yang berkuasa telah mewarisi kekuasaan daripada orang Inggris, tanpa suatu perjuangan untuk kemerdekaan sebagaimana halnya yang terjadi di Indonesia, India dan Filipina. Demikian juga tidak ada perjuangan ideologi Inggris secara lebih mendalam. Kepemimpinan parti ini diambil daripada jenjang para pentadbir tertinggi yang dilatih oleh orang Inggris, serta guru-guru sekolah Melayu kelas menengah dan pegawai negeri yang lain. Dalam pola tersebut tidak berlangsung keterlibatan beberapa orang ahli. Penekanan mereka terhadap individu sebagai alat perubahan yang menentukan tanpa pertimbangan sistem yang cukup, telah mencerminkan kedudukan mereka yang sangat kuat. Selama lebih kurang 15 tahun melalui pemerintahan yang dikuasainya, parti tersebut telah melaksanakan beberapa buah proyek untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Melayu di luar bandar. Kebanyakan proyek ini tidak sepenuhnya berjaya dan banyak kritik yang dilontarkan terhadapnya. Untuk membebaskan diri daripada tanggung jawab, parti menyalahkan masyarakat Melayu sendiri. Sikap ini diungkapkan oleh ramai pemimpin mereka sebelum pilihan raya umum tahun 1969. Buku yang menghuraikan usaha yang ditempuhi pemerintah dalam berbagai-bagai bidang itu mengisyaratkan bahwa berbagai-bagai usaha individu pada akhirnya harus lebih dipercayai daripada langkah-langkah pemerintah. Buku tersebut juga menuding kekeliruan pemerintah yang melaksanakan perancangan sebagai akibat janji manis para pegawai pemerintah tertentu. Ia menyesali sikap masyarakat Melayu luar bandar yang mengharapkan para pemimpin pemerintah dan parti untuk memecahkan persoalan mereka.
Ia menegaskan bahwa kemampuan pemerintah untuk membantu ada batasnya, dan menyatakan bahwa Tuhan akan menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Tidak adanya syarikat yang gigih untuk mengumpulkan kekayaan dan mencapai kedudukan profesional, kelemahan individualisme yang berlawanan dengan kolektivisme, serta ketergantungan pada pemerintah dan para pemimpin menyebabkan masyarakat Melayu mundur. Inilah kemudian yang menjadi latar belakang individualisme dan kapitalisme semangat revolusi mental. Selain itu, banyak pemimpin parti dan orang yang terkemuka terlibat dalam usaha besar-besaran atau usaha yang dikuasai oleh para usahawan Cina. Banyak orang terkemuka parti duduk dalam dewan perniagaan yang penting, meskipun tidak secara langsung menjadi pemilik dan pengurus, mereka terlibat dalam sistem kapitalis. Oleh karena itu semangat mereka tertuju pada kapitalisme. Pesanan bahwa masyarakat Melayu melalui kegiatan perseorangan harus menjadi kaya adalah ungkapan pola hidup mereka sendiri. Seperti yang telah dicatat dalam Pengantara, suatu ideologi mengandung unsur penyimpangan. Menurut sejarah, ideologi kelas yang berkuasa di seluruh dunia mengandung unsur yang kuat tentang penonjolan diri, kebanggaan terhadap golongannya dan prestasinya. Pencemuhan terhadap diri sendiri dan rendah diri mencerminkan kedudukan mereka sendiri dalam sistem ekonomi yang diwarisi daripada kapitalisme kolonial. Mereka merasa rendah karena kriteria ukuran berasaskan kapitalisme kolonial. Oleh karena itu pujian mereka tertuju kepada kapitalisme, kepada Krupp, Rothschild, Rockefeller, John Paul Getty, dan beberapa orang jutawan Cina Malaysia. Maka merataplah mereka bahwa tidak ada orang seperti itu di kalangan masyarakat Melayu. Jenis penyimpangan dalam revolusi mental tentang watak Melayu tersebut dapat dijelaskan dengan kemiskinan intelektual para penulisnya. Kelompok yang secara intelektual lebih berkembang, dapat membangun ideologi kapitalisme yang lebih canggih dikurangi unsur pemerosotan. Penyimpangan tersebut merupakan hasil daripada penalaran yang keliru. 30 atau lebih ciri-ciri negatif yang dituduh itu, yang secara kuat membentuk watak Melayu merupakan kesimpulan yang diambil daripada dasar pikiran yang salah. Semuanya itu tidak didasari penelitian atau pengamatan yang bijaksana. Memang benar, mungkin dengan satu atau dua pengecualian, para penulisnya sendiri tidak bekerja di dalam perusahaan besar. Tetapi, sudah menjadi sifat para ideologi, mereka tidak perlu dikaitkan secara langsung dengan seluruh unsur utama sistem yang sedang ditegakkan. Hegel, pembawa ideologi agung dari negeri Prusia, tanpa harus menjadi pegawai kerajaan atau ahli politik bebas mengkhutbahkan berita negeri tersebut. Ia profesor universiti. Kategori pemikiran utama yang tertentu menguasai suatu zaman. Satu di antaranya adalah citra negatif tentang masyarakat Melayu. Baik yang diucap oleh pemimpin UMNO atau pentadbir Inggris, tidak banyak perbezaannya sepanjang tentang keunggulan gagasan tersebut. Ia milik suatu zaman yang khusus. Malaysia kini sedang mengalami suatu peralihan daripada kapitalisme kolonial kepada suatu bentuk kapitalisme yang lebih nasional. Dalam suatu masa peralihan, sering terjadi pikiran yang menguasai pada zaman sebelumnya, memaksakan diri dengan kekuatan yang lebih besar. Menjelang akhir kekuasaan Spanyol di Filipina, pikiran yang menguasai zaman kolonial Spanyol, kemalasan masyarakat Filipina memaksakan diri dengan kekuatan yang lebih besar, seperti yang ditunjukkan oleh tulisan orang Eropa dan Spanyol tentang masyarakat Filipina pada separuh kedua abad ke-19. Oleh karena itu, menurut revolusi mental, pemerosotan masyarakat Melayu yang berterusan bukan suatu petunjuk tentang munculnya citra baru tentang kaum Melayu. Kelas penguasa yang ada di Malaysia membentuk rentetan yang tidak putus dengan masa lalu kolonial. Mereka bekerja dengan kategori-kategori pemikiran kolonial, meskipun ada juga pernyataan anti-kolonial mereka.
Tanggapan mereka tentang kekayaan, cukai pendapatan, agensi negara, masih dikuasai oleh kategori kolonial. Misalnya, pemerintah tidak akan pernah menyetujui pembebasan cukai bagi menanggung ibu bapa. Begitu pula mengenai pembatasan pendapatan dan keuntungan, mereka lebih menyukai gagasan untuk mengendalikan upah. Masalah yang timbul daripada revolusi mental ialah mengapa Parti Melayu yang berkuasa membangun ideologi kapitalis yang menyangkut soal kemerosotan kaum Melayu yang tidak bertanggung jawab dibandingkan dengan pada masa kolonial. Apakah kepentingan pribadinya, sehingga menyamarkan proses pemerosotan tersebut? Ada 3 penjelasan pokok untuk persoalan ini. Pertama, kepercayaan yang sungguh-sungguh di kalangan beberapa anggota parti yang berkuasa bahwa masyarakat Melayu berada dalam keadaan yang buruk, yang dikaitkan dengan watak Melayu. Kedua, keinginan untuk menghindari tanggung jawab terhadap kesalahan pemerintah dalam usaha memajukan masyarakat Melayu, relatif sama dengan kemajuan yang dicapai oleh pihak lain. Ketiga, keperluan akan pembenaran bagi berbagai-bagai perencanaan yang pasti, untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Melayu secara umum, yang pada tahap awal memperbesar kekuasaan beberapa kelompok masyarakat Melayu dan usahawan Cina. Dengan penekanan terhadap masalah masyarakat Melayu, dana yang ada dicipta untuk berbagai-bagai proyek yang berkaitan dengan kepentingan beberapa golongan masyarakat Melayu yang berkuasa. Sesungguhnya lah semua itu dapat dilakukan tanpa unsur pemaksaan pemerosotan, tetapi disebabkan hal yang kebetulan dan berbagai-bagai keadaan. Para perumus ideologi tersebut masih di bawah pesona citra kolonial tentang masyarakat Melayu. Masih kurang penduduk dengan kaliber intelektual yang tinggi yang mampu merumuskan suatu ideologi yang lebih mantap. Orang-orang yang sadar akan sosiologi pengetahuan tidak hanya kritis terhadap berbagai-bagai pandangan dan pendapat mutakhir, tetapi juga mempunyai kategori pemikiran yang menjadi asas pandangan dan pendapat tersebut. Intelektual mereka itu akan ditinjau dalam bab yang berikut dan citra mereka tentang masyarakat Melayu akan dinilai secara kritis. Sekarang kita akan beralih kepada pandangan lain, yang dalam banyak hal mirip revolusi mental tetapi dengan suatu hal yang lebih ekstrim, yakni pemerosotan masyarakat Melayu. Mahathir bin Mohamad, doktor dan ahli politik Melayu dari Kedah mencetuskan pemikirannya tentang masalah Melayu pada tahun 1970, pada saat ia masih berada di luar parti. Ia sekarang kembali menganggotai parti. Mahathir menambah ukuran yang turun-temurun terhadap masalah Melayu. Mahathir menggunakan lingkungan untuk menjelaskan asal kejadian dan terus-menerus menyebarkan apa yang dianggapnya menjadi ciri-ciri bangsa yang turun-temurun. Pertama, ia melukiskan kehebatan orang Cina. Sejarah Cina dikotori dengan bencana, baik bencana alam maupun buatan manusia. 4.000 tahun yang lalu tercatat banjir yang luar biasa, dan sesudah itu diganti dengan kelaparan, sementara gelombang penyerbu, kaisar dan pejuang yang ganas memporak-porandakan negeri tersebut. Bagi penduduk Cina, hidup merupakan satu perjuangan yang terus-menerus untuk kelangsungan hidup. Dalam proses itu pikiran dan badan yang lemah akan dikalahkan oleh yang kuat dan banyak akal. Generasi demi generasi, menempuh 4.000 tahun atau lebih, proses ini menyingkirkan hal-hal yang tidak layak, menyokong dan bersekongkol dengan batasan yang ketat tentang kelangsungan hidup hanya bagi yang layak saja. Hal ini seolah-olah tidak cukup untuk mencipta suatu bangsa yang tabah. Adat Cina menetapkan bahwa perkawinan tidak seharusnya di antara kaum yang sama. Sikap ini lebih banyak menghasilkan keturunan silang daripada keturunan asal, hal yang secara langsung bertentangan dengan pemihakan Melayu terhadap keturunan asal. Akibat dari adat Cina ini adalah keharusan untuk beranak pinak yang dapat menghasilkan keturunan dengan sifat yang paling baik, yang memudahkan kelangsungan hidup dan menonjolkan pengaruh persekitaran terhadap orang Cina.
Berhubung dengan masyarakat Melayu, lingkungan geografi mereka mendorong perkembangan sifat-sifat bangsa yang lemah. Orang Melayu tinggal di pedalaman dan di lembah sungai, karena di daerah itu tanaman mudah hidup. Terdapat banyak tanah bagi setiap orang. Bukit-bukit tidak pernah dijadikan tempat bercucuk tanam atau perkampungan yang tetap. Berbagai-bagai dataran tropika yang subur dengan sumber makanannya yang berlimpah ruah, mampu menampung dan sejumlah penduduk yang dahulu relatif sedikit di tanah Melayu. Tidak diperlukan pengerahan tenaga yang besar atau kecerdikan untuk mendapatkan makanan. Sepanjang tahun banyak persediaan untuk sesiapapun. Kelaparan dan kesengsaraan yang merupakan gambaran yang lumrah di negeri seperti Cina, tidak ditemui di tanah Melayu. Dengan keadaan ini, setiap orang bertahan hidup. Bahkan dengan ketekunan yang paling lemah dan paling rendah pun, masih dapat hidup dengan relatif selesa berumah tangga dan beranak pinak. Suatu pengamatan bahwa hanya orang yang paling kuat yang akan bertahan, tidak dapat diterapkan, karena makanan yang berlebihan mampu menunjang kehidupan bahkan bagi yang paling lemah sekalipun. Tanaman yang diusahakan juga berpengaruh terhadap watak orang Melayu. Penanaman padi, yang dilakukan oleh sejumlah besar masyarakat Melayu merupakan pekerjaan bermusim. Pekerjaan tersebut sebenarnya hanya memakan waktu 2 bulan, tetapi hasilnya cukup untuk setahun penuh. Ini terjadi terutama pada zaman penduduk sedikit dan tanah masih luas. Waktu luang banyak. Bahkan setelah mengumpulkan berbagai-bagai bahan makanan yang lain, masih juga tersisa banyak waktu istirahat. Tanah yang panas, iklim yang lembab, tidak baik untuk kerja keras bahkan untuk kegiatan mental. Oleh karena itu, terkecuali untuk sejumlah kecil orang, penduduk puas menggunakan waktu luang mereka yang tidak terbatas itu dengan hanya beristirahat atau dengan berbual-bual di sana-sini bersama tetangga dan sahabat. Ketidakcocokan secara turun-temurun antara kaum Melayu dan orang Cina merugikan masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu yang dipengaruhi lingkungannya secara turun-temurun telah begitu lemah sehingga tidak dapat berbuat apa-apa kecuali mundur sebelum adanya serangan gencar para imigran Cina. Apapun yang dilakukan oleh kaum Melayu, orang-orang Cina dapat mengerjakannya dengan lebih baik dan lebih murah. Jauh sebelum para imigran yang rajin dan tekun itu menggeser kaum Melayu dalam perdagangan kecil-kecilan dan semua cabang yang berkeahlian. Begitu kekayaan mereka bertambah, jalur hubungan mereka pun semakin luas. Dilihat daripada pengalaman mereka sebelum itu sebagai pegawai di tanah air mereka sendiri, para imigran Cina segera membangun model hubungan antara petugas dan pedagang yang ada di Cina. Pengalaman orang Cina dalam permainan sogok dan suap di negerinya, bermanfaat sekali bagi mereka di tanah Melayu. Kepuasan, kelas penguasa yang terbuka dan diatur, serta-merta memperkuat penyerobotan orang-orang di kota dan membantu mereka menyusun kekuasaan ekonomi yang sempurna. Kota-kota berubah peranannya. Toko-toko kecil Melayu memberi jalan bagi berkembangnya toko-toko Cina. Begitu orang Cina meningkat jumlahnya dan berbagai-bagai kegiatan usahanya berkembang, harga tanah di kota melejit. Digoda oleh harga tinggi yang ditawarkan untuk tanahnya, maka orang-orang Melayu menjual tanah miliknya dan mulai pindah ke pinggir kota. Pola ini telah diatur ketika Inggris memulai kekuasaannya. Orang Inggris pada mulanya mengakui perusahaan Cina, dan menyadari bahwa penduduk Cina yang kaya akan bermanfaat bagi perdagangan Inggris. Orang Cina tidak hanya menyediakan prasarana untuk kemanfaatan gudang-gudang ekspor-impor Inggris yang besar, tetapi juga kekayaan yang begitu mudah mereka raih juga menjadikan Cina sebagai langganan Inggris yang baik. Imigrasi orang Cina didukung, dan segera beberapa kota mulai mengambil sifat kota tanah Melayu seperti sekarang. Orang-orang Cina menghancurkan kepercayaan diri masyarakat Melayu dalam hal kerajinan, keterampilan dan perniagaan.
Kaum Melayu benar-benar digeser dari bidang tersebut sebagai akibat dukungan Inggris terhadap imigrasi. Orang-orang Melayu kota dianjurkan untuk bertahan bekerja dalam pemerintahan. Kemerdekaan Malaya pada tahun 1957 tidak banyak mengubah keadaan umum masyarakat Melayu, meskipun telah ada kenaikan jumlah orang Melayu dalam pekerjaan dan perdagangan. Meskipun ada kemajuan, dilema ekonomi kaum Melayu masih ada. Dan tetap ada, karena untuk setiap langkah maju yang dibuat oleh orang Melayu dalam bidang ekonomi, suku bangsa yang lain melangkah 10 kali. Tetap ada, karena dasar kerajaan Malaysia yang bebas mengimbangi dasar yang bertujuan membantu masyarakat Melayu. Tetap ada, karena konsep usaha telah berubah dan berubah terus, bahkan di saat kaum Melayu mulai memahami metode-metode ortodoks yang pada awalnya menundukkan mereka. Keadaan selepas masa kemerdekaan diwarisi dari masa yang lalu. Keadaannya yang timbul dari masa lalu ini telah menguntungkan imigran Cina. Orang Cina tahu bahasa tempatan dan telah mempunyai segala hubungan dan aturan yang diperlukan, bagi memungkinkan para pedagang Eropah memeras susu Kesultanan Melayu hingga kering. Dengan sangat cepat, hubungan intim yang sempurna dibangun antara para pedagang Cina dan saudagar penakluk dari Barat. Kerja sama ini berkembang dan perpaduan kaum Cina membuktikan faedah yang berulang-ulang. Migrasi orang-orang Cina ke Malaysia didorong dan dipacu. Maka didapatlah keuntungan tambahan bagi orang-orang Inggris sebagai penerus kaum Portugis dan Belanda di Malaya. Orang Cina yang menjadi kaya di bawah perlindungan Inggris, menjadikan dirinya sebagai langganan yang baik bagi orang Inggris. Pasar untuk barang-barang Inggris di Malaya meluas dan sangat menguntungkan. Dengan kedatangan para pedagang Cina, muncullah pekerja-pekerja terampil dan akhirnya kuli-kuli yang tidak mahir. Bagi para penguasa Inggris di negeri tersebut, gelombang orang Cina dari segala peringkat dan golongan berarti timbulnya masyarakat yang lebih mapan UITA dan terorganisasi, yang memberikan banyak kemudahan bagi usaha pelaksanaan pentadbiran mereka. Tetapi bagi kaum Melayu, gelombang tersebut berarti suatu penggusuran. Mula-mula penggusuran dalam perdagangan dan perniagaan, kemudian dalam ketenangan yang terampil, bahkan akhirnya tenaga yang tidak mahir. Di sana terjadi juga penggusuran tempat, orang-orang Melayu harus minggir dari kota, yang jika tidak diambil oleh kerajaan maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap tinggal di kota. Tentu saja, nilai tanah yang meningkat di kota serta berbagai-bagai pungutan dan cukai telah memaksa mereka menjual tanah miliknya dan membeli tanah desa yang lebih murah. Kemunduran orang Melayu di belakang penduduk pendatang yang disebabkan oleh pemerintahan kolonial, sebahagian disebabkan kebaikan dan perasaan rendah diri orang Melayu. Orang Cina dan India yang datang dari negeri yang berpenduduk padat tidak mempedulikan tabiat baik dan sopan santun. Dalam kehidupan mereka, keluhuran budi yang selalu dihubungkan dengan pendidikan, benar-benar tidak ada. Mereka hanya menghormati zaman dan kekayaan. Orang Cina dan India tidak memahami kebiasaan orang Melayu untuk mengalah. Mereka tidak melihat hal-hal yang di dalamnya memperlihatkan didikan yang baik. Mereka tidak mengaguminya dan mereka merasa tidak perlu menirunya, tetapi sudah pasti mereka merasakan manfaatnya. Mereka merasa mereka tidak harus menyesuaikan diri, dan mereka dapat berlalu tanpa sebarang gangguan. Mereka merasakan keuntungannya bahwa mereka dapat mengerjakan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang Melayu. Mereka melihat kenyataan di bumi orang Melayu, mereka mempunyai hak-hak istimewa. Kebiasaan kaum Melayu untuk bersopan santun dan merendah diri ini memaksakan pengekangan dalam berbagai-bagai hal. Selalu ada peperangan di dalam dirinya, suatu konflik dan pertentangan ini terungkap dalam aneka cara. Akibat pertama dan yang paling penting ialah kembali kepada diri sendiri dan suku bangsanya. Ia tidak pernah berterus terang,
kecuali dengan orang yang benar-benar dapat dipercayai. Dan ia benar-benar percaya hanya kepada bangsanya sendiri. Oleh karena itu pikirannya yang diutarakan kepada orang-orang yang tidak sejenis dengannya akan berbeza dengan yang disampaikannya kepada suku yang sejenis dengannya. Tentu saja perbezaan hanya terjadi apabila apa yang harus diungkapkan kepada orang lain itu tidak menyenangkan atau tidak mengenakan. Jika pikirannya yang benar tidak akan menyebabkan ketidakenakan atau kebencian, maka ia tidak ragu-ragu menyampaikannya kepada masyarakatnya sendiri dan masyarakat lain. Oleh karena itu, kelirulah jika menilai orang Melayu hanya dari wajah luarnya saja. Dalam hal ini jauh lebih baik jika kesopanan dan kebenciannya terhadap persengketaan tersebut difahami daripada hal yang sebenarnya. Pertentangan dalam dirinya berkemungkinan besar berbahaya. Ia terus mencari-cari cara untuk melampiaskannya. Mahathir kemudian menyatakan mengamuk adalah bahagian penting perwatakan orang Melayu. Amukan melambangkan ungkapan fisikal luar dari pertentangan dalam tubuh orang Melayu yang disebabkan oleh ketaatannya yang kekal terhadap peraturan dan tata cara kehidupan. Ini merupakan suatu tumpahan, suatu luapan daripada kepahitan dirinya. Inilah saat terputusnya tali yang mengikat dirinya. Inilah pelarian terakhir daripada penalaran dan pengalamannya. Ketegangan dan pengekangan dirinya tercabut. Tanggung jawabnya hilang. Tidak ada yang difikirkannya lagi. Ia kini bebas. Hubungan dengan masa lalu terputus, masa depan tidak memberi sebarang harapan. Yang penting hanyalah sekarang. Untuk menggunakan ungkapan yang sudah usang, ia naik darah. Dalam keadaan tidak sadarkan diri ia menyerang tanpa pandang bulu, keraguannya, kerendah hatiannya hilang dengan sendirinya. Ia sekarang adalah Tuan Haide, kejam, tidak berperasaan dan cenderung merusak. Tetapi, perubahan daripada orang Melayu yang sopan santun, rendah diri, menjadi pengamuk, selalu merupakan proses yang lambat. Begitu lambat sehingga hal ini mungkin tidak terjadi sama sekali. Tinjauan singkat mengenai aspek tertentu perwatakan orang Melayu, semata-mata untuk menggambarkan bahwa persoalan orang Melayu adalah lebih menonjol daripada fakta-fakta yang seakan-akan memberi petunjuk. Hal ini dimaksudkan untuk memusatkan perhatian kepada keanehan orang Melayu memendam rasa tidak senang mereka. Kita sekarang dapat memahami mengapa sepanjang sejarah, orang Melayu kelihatan memuaskan dirinya dengan mengungkit-ungkit tentang masa lalu. Mereka benar-benar menyerah dengan sopan, hampir setiap sisa kekuatan dan kekuasaannya di bumi mereka sendiri. Ada pengerahan daya intelektual yang lebih besar yang diperlihatkan dalam buku Mahathir daripada dalam revolusi mental. Walaupun digunakan alasan tentang keturunan, Mahathir menggunakan sejumlah alasan lingkungan dan sosiologi. Meskipun terdapat ketidaktelitian sejarah di sana-sini, buku tersebut secara keseluruhan merupakan pembelaan yang beralasan tentang perlindungan konstitusional orang Melayu. Di sini kita tertarik pada konsep watak orang Melayu, yang dalam banyak hal sama dengan konsep yang dihuraikan dalam buku Revolusi Mental, yang bagi Mahathir mengikuti kecenderungan berpikir yang sama. Ia mendapati masyarakat Melayu sebagai fatalistik. Orang Melayu tidak memiliki bentuk keberanian yang positif. Keteguhan kemahuannya dalam penyerbuan, dalam pengunduran diri atau dalam ketahanan yang diarahkan oleh wawasan yang sejati terhadap sesuatu keadaan, seperti yang dihuraikan oleh Plato, bukan sebahagian daripada tata cara orang Melayu. Keteguhan, sesungguhnya bukan sifat orang Melayu saja. Bentuk keberanian yang memerlukan keteguhan dan ketaatan kepada suatu prinsip, yang tidak lazim di kalangan orang Melayu. Keberanian dalam banyak hal disamakan dengan keinginan untuk menghadapi keadaan tanpa harapan. Ia menghadapi rintangan yang besar sekali, yang pasti dapat menuju kepada kekalahan dan kehancuran.
Menghadapi lawan yang tampaknya di luar jangkauan kemampuan seseorang, maka ia disebut berani. Untuk memperhitungkan dan menaksir kekuatan seseorang, pertama sekali adalah menunjukkan sikap takut. Waktu dan sekali lagi ketidakmampuan atau keengganan untuk mengukur lawan mereka menyebabkan kekalahan dan malapetaka menimpa orang Melayu. Orang Melayu yang berani biasanya membabi buta, dan oleh karena ia mungkin berbuat banyak hal tanpa memikirkan akibatnya, rata-rata orang Melayu memperlakukannya dengan rasa takut dan hormat. Orang awam tahu bahwa hal ini tidak bermanfaat untuk menimbulkan rasa tidak senangnya, dan akan lebih selamat membiarkannya menggunakan caranya sendiri. Oleh karena itu, orang awam mewakili ekstrim yang lain apabila prinsip dikesampingkan demi keselamatan. Meskipun ada berbagai-bagai pengecualian terhadap hal ini bukan kebiasaan umum. Hal ini menjelaskan mengapa kaum Melayu terampil mengatasi musuh dengan diam-diam dan kecerdikan, dan jarangnya serangan berhadapan dalam sebarang keadaan. Masyarakat Melayu memiliki cara membuat keputusan yang khusus. Keperluan untuk mengendalikan keinginan dan mengarahkan kemauan yang keras diakui, tetapi kearifan dipandang terutama sebagai kemampuan untuk mengelakkan keadaan. Hal ini bukanlah pengekangan atau penjarahan yang dipandang tinggi, melainkan kemampuan untuk menghindari keputusan yang jelas dan dapat membuat perbaikan pada kemudian hari. Orang Melayu tidak pernah terikat dengan apapun. Selalu ada jalan keluar bagi keadaan yang dihadapi. Pembuatan keputusan sering merupakan proses yang memakan waktu dan membosankan. Tentu saja, di mana memungkinkan, suatu keputusan sama sekali dihindari. Sebaliknya, persiapan asas dibuat agar kemudian dapat kembali ke pangkal jalan dan pembenaran. Orang Melayu tidak menghargai waktu. Sikap acuh tak acuh terhadap waktu terlihat dalam caranya yang sembrono dalam memanfaatkan waktu. Bermalas-malas, atau menghirup kopi, atau bersembang-sembang dapat dikatakan kebiasaan orang Melayu pada umumnya. Undangan menghadiri kenduri di kampung selalu dalam waktu untuk yang tidak dapat ditentukan. Orang boleh datang bila-bila saja, makan sembarang waktu dan berpamit setiap saat. Tidak seorang pun datang tepat pada waktunya untuk suatu pertemuan, tetapi sekali dimulai tidak ada batas waktu bila pertemuan itu berakhir. Oleh karena itu, pertemuan bermula lambat dan berakhir lebih lambat lagi, tidak peduli berapa lama waktu diatur bagi menyesuaikan kepentingan setiap orang. Sikap tidak menghargai waktu tersebut mempunyai akibat terhadap kemajuan orang Melayu. Kerja dan perancangan tidak pernah dapat dipegang. Jadwal waktu merupakan bahagian penting kehidupan manusia modern. Pasti, semakin teknologi memajukan manusia, semakin terikat ia kepada waktu. Penghitungan kejaran waktu melambangkan ketergantungan teknologi modern secara sungguh-sungguh terhadap waktu. Tanpa jadwal yang tepat, manusia tidak akan pernah menakluki angkasa. Masyarakat yang tidak sadar akan waktu seharusnya dicap sebagai masyarakat yang sangat mundur. Lebih-lebih lagi, ia akan tetap sebagai masyarakat yang sangat terbelakang. Ia tidak pernah dapat meraih apa-apa sebagai miliknya sendiri, dan ia tidak dapat diharapkan untuk maju dan menyusul peradaban yang sangat mementingkan waktu. Tidak dapat disangkal bahwa kesalahan orang Melayu dalam menghargai waktu adalah salah satu penghalang yang paling penting dalam kemajuan mereka. Berhubung dengan tema kemalasan, Mahathir tidak menjelaskannya secara pasti, tetapi pandangannya boleh jadi lebih cenderung menganggap kaum Melayu tidak mampu bekerja keras. Suatu kelesuan yang hebat telah menghinggapi masyarakat Melayu dalam sektor perdagangan dan industri. Kekuatan dalam sektor ini tidak dikembangkan. Orang-orang Melayu kecuali mereka yang di Kelantan, mungkin tidak mampu membina rumah batu sendiri dengan sungguh-sungguh, tetapi para arsitek Melayu dapat merancang dan melakukan seluruh pekerjaan yang rumit.
Para jurutera Melayu dapat merancangkan dan mengatur kerja pembinaan jambatan yang paling modern. Ahli-ahli pertanian Melayu dapat memimpin berbagai-bagai percobaan dan mengawasi penanaman tanaman apa saja. Para doktor dan peguam Melayu dengan baik menyamai kemampuan bangsa apapun. Para pentadbir Melayu jauh lebih baik daripada pentadbir bangsa-bangsa lain. Kekuatan tersebut ada di sana, tetapi hanya dikembangkan dalam bidang yang terbatas. Antara ahli pertanian Melayu tradisional dan elit terpelajar terdapat kekosongan yang besar yang di kalangan mereka tidak ditemui orang Melayu. Kekuatan mereka dalam bidang ini belum dikembangkan. Hal ini sebahagian disebabkan oleh sikap tidak peduli mereka, dan sebahagian disebabkan pandangan pendek dan ketidakacuhan terhadap para pemimpin mereka. Sesungguhnya lah, para pemimpin mereka yang bertanggung jawab pun menderita kelesuan yang merembas masyarakat mereka. Tentang kemampuan untuk kerja keras, ia berkata, telah banyak diketahui bahwa para pemimpin Melayu akan mengatakan bahwa orang Melayu tidak sesuai menceburi pekerjaan yang memerlukan kemahiran. Mereka adalah petani. Uang bagi mereka tidak sama artinya seperti orang Cina. Mereka tidak mempunyai hasrat atau kemampuan untuk bekerja keras. Dan melebihi semuanya, mereka tidak mampu berubah. Mahathir tidak menyangkal ada ucapan tentang keinginan dan kemampuan bekerja keras, tetapi ia benar-benar menyangkal bahwa mereka tidak dapat dirubah. Pembandingannya antara orang-orang Melayu dan Cina adalah petunjuk lebih jauh mengenai konsepnya tentang kemampuan orang Melayu untuk bekerja keras. Bukanlah pilihan masyarakat Melayu untuk menjadi orang desa dan miskin. Ini adalah akibat ketidakserasian sifat-sifat bangsa. Mereka suka mengambil mudah akan persoalan dan bertolak ansur. Orang Cina khususnya bekerja keras dan licik dalam perniagaan. Apabila dua suku bangsa berhubungan, akibatnya tidak dapat dihindari. Sebelum serangan hebat orang Cina, orang Melayu mundur ke daerah yang tidak menarik. Pemerintah yang merasakan akibat daripada pertentangan sifat-sifat bangsa ini segera membuat undang-undang tanah simpanan Melayu, yang kononnya membantu orang Melayu, juga mengekalkan mereka di desa. Namun pandangan yang lebih tajam diberi dalam hubungannya dengan kesehatan di kalangan masyarakat Melayu luar bandar. Tanah Melayu penuh dengan berbagai-bagai penyakit yang melemahkan, endemis, seperti malaria dan puru. Tambahan lagi, wabak taun dan cirit-birit yang berjangkit yang silih berganti. Seperti yang sering terjadi pada masyarakat yang menjadi sasaran serangan berbagai-bagai penyakit yang berterusan, masyarakat Melayu desa disuntik dengan sejumlah daya tahan tertentu. Mereka bertahan hidup, tetapi seluruh tenaga terjejas. Malaria, misalnya, benar-benar mempengaruhi kehidupan seluruh masyarakat Melayu desa. Mereka menjadi lemah dan bodoh karena kurang darah dan diserang demam berkali-kali, sehingga mereka enggan bekerja melebihi keupayaan. Cerih payah menanam dan menuai padi, yang mengambil waktu 2 bulan setiap tahun telah mengganggu kekuatan mereka. Mereka tidak mempunyai kekuatan yang tersisa untuk meraih kehidupan yang lebih baik, atau mencari pengalaman keterampilan baru. Secara keseluruhan, komentarnya yang dicurahkan dalam buku tersebut mendorong kita menganggap pandangan Mahathir tentang kemampuan orang Melayu untuk bekerja keras sebagai hal yang negatif. Pandangannya terhadap kaum Melayu, seperti yang dihuraikan dalam revolusi mental, dikuasai oleh kapitalisme kolonial. Walaupun ada kemunduran masyarakat Melayu yang disebabkan oleh kekuatan Inggris yang dihuraikannya dengan jelas dalam bukunya, Mahathir menghargai beberapa pandangan yang baik tentang orang Inggris. Ia berkata, sebelum kemerdekaan, orang Inggris memerintah negeri ini dengan baik. Mereka tidak boleh memberi yang terbaik daripada segalanya kepada penduduk bukan Inggris, tetapi tentu mereka adalah para pentadbir yang ahli. Mereka menjalankan tugas dengan cekap.
Mereka mempunyai residen yang cekap dan badan pelaksana undang-undang yang benar-benar berkesan. Mereka menerapkan undang-undang dan tata tertib ke kawasan Lombong Timah yang menghapuskan perselisihan di Perak dan Selangor, menamatkan peperangan kecil raja-raja Melayu, dan menumpas perompakan. Mereka membina jalan raya dan jalan keretapi serta memungut berbagai-bagai sewa yang benar-benar masuk perbendaharaan dan dibelanjakan untuk berbagai-bagai perkhidmatan awam. Mereka tentu saja orang-orang yang sangat sesuai mengurus. Jelas dalam dunia mentalnya tidak ada perubahan tuntas daripada pemikiran kolonial. Tentang kemampuan masyarakat Melayu untuk bekerja keras, pendapatnya ringkas. Inilah contohnya. Kedai runcit biasa dapat diuruskan oleh peniaga Melayu. Mereka tidak sebaik orang Cina, tetapi pasti tidak akan pernah baik sampai mereka memiliki kesempatan untuk belajar. Di situ akan banyak yang menyerah, mungkin pada peringkat permulaan. Namun kiranya beralasan untuk mengharapkan bilangan yang sedikit itu dapat bertahan dan berhasil. Di berbagai-bagai perusahaan dan bank Cina yang lebih besar, yang menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar perniagaan, kiranya tidak ada alasan yang sahih mengapa bangsa Melayu tidak dapat diambil bekerja. Boleh jadi mereka tidak bekerja sekeras orang bukan Melayu. Tampaknya ada beberapa asas terhadap tuduhan ini, tetapi sekali lagi hal ini tidak seburuk yang dibayangkan. Berbagai-bagai jabatan kerajaan dan sejumlah perusahaan Inggris dapat bertahan dengan barisan majikan Melayu. Kiranya tidak beralasan untuk mengelompokkan seluruh orang Melayu ke dalam suatu golongan dan mencapnya malas. Diperlukan sikap dan tafsiran yang lebih liberal. Sama halnya dengan peningkatan individu Melayu ke jenjang kekayaan, Mahathir menunjukkan sikap yang sama dengan revolusi mental. Ia memperdebatkan keuntungan yang dihasilkan daripada promosi sejumlah kecil orang Melayu ke tahap pengarah perusahaan. Pemikirannya tentang perombakan Melayu harus dilihat dalam percaturan kapitalisme. Ia tidak mempersoalkan sistem kapitalis. Saranannya untuk perombakan harus dibatasi dengan sikap dan nilai orang Melayu yang dianggap pada dasarnya negatif dalam percaturan perundangan Malaysia dan sistem kapitalis. Penyesuaian undang-undang tercurah di dalam pemikirannya, tetapi ini mengacu sebahagian daripada sistem itu daripada menunjukkan seluruh perubahan ideologi. Ia malahan menghargai feudalisme. Dalam dirinya sendiri, katanya, kecenderungan kaum feudal Melayu tidak rusak. Hal ini menuju kepada masyarakat yang mematuhi undang-undang. Penduduk yang dapat mengikuti dan menjalankan kaedah tidak bertulis tentang tingkah laku, dengan mudah didorong untuk melaksanakan status sesebuah negeri. Penduduk yang menyetujui bahwa suatu masyarakat harus terdiri daripada penduduk yang beragam tingkat wewenang dan hak-haknya, dengan mudah mencipta masyarakat dan bangsa yang stabil. Revolusi dalam masyarakat seperti itu tidak mungkin wujud kecuali dirancang dari atas. Oleh karena itu masyarakat feudal tidak semestinya masyarakat yang tidur atau merosot. Ia dapat menjadi masyarakat yang dinamis jika ada dinamisme di kalangan orang atasan. Tetapi apabila kalangan atasan gagal atau asyik dengan kekayaannya sendiri, maka masyarakat tidak didorong ke arah kemajuan. Di sini ia berhenti. Tidak seperti Abdullah, 120 tahun sebelumnya, ia tidak membincangkan sifat kepemimpinan feudal dalam masyarakat Melayu. Kelemahan revolusi mental dan buku Mahathir ialah bahwa terjadinya eksploitasi ke atas masyarakat Melayu disebabkan kesalahan perwatakan mereka, kekuasaan Inggris, dan kejayaan perniagaan kaum pendatang, bukan disebabkan golongan penguasa Melayu yang mendapat keuntungan daripada kolonialisme. Jika mereka mengatakan bahwa kaum Melayu tidak jujur, hal ini juga berarti mereka tidak jujur. Dalam hal ini, kebisuan mereka tentang peranan kelompok penguasa Melayu terhadap kemerosotan keadaan masyarakat Melayu adalah satu gambaran sifat mereka. Tidak seperti Abdullah bin Abdul Qadir Muns, mereka sendiri tidak mahu berterus terang.
Kajian kritis terhadap kedua-dua buku tersebut terdapat dalam bab selanjutnya. Kedua-dua karya ini secara umum menuangkan falsafah kaum elit yang berpengaruh itu. Sementara mereka mencoba mengupas dengan terperinci tentang masyarakat Melayu, mereka menghindari kajian terperinci yang serupa tentang kaum elit yang berkuasa. Satu atau dua acuan singkat dibuat sekilas, tetapi mereka tidak pernah menyatakannya sebagai tema suatu bab atau perenggan sekalipun. Inilah gambaran kedudukan mereka dalam struktur kekuasaan karena mereka membentuk sebahagian daripada status quo.